Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Julius Mofid dengan NIM akhir 020. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIM atau kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita lanjut, kita bakalan bahas dulu nih apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen sendiri adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk digunakan nih nantinya dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, implementasi SIM itu bisa sukses menyukseskan nih efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpul nih. Jadi dengan sistem informasi manajemen itu suatu keputusan itu bisa diambil secara lebih akurat, lebih tepat, dan juga lebih baik. Nah, tapi proses ini tidak selalu mudah karena melibatkan berbagai sekali aspek. Nah, lalu selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan implementasi SIM atau sistem informasi manajemen? Nah, agar implementasi SIM ini bisa berhasil, ada dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama atau faktor juga itu adalah faktor organisasi, dan yang kedua itu adalah faktor teknologi. Yang pertama itu ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini salah satunya di dalamnya adalah yaitu dukungan manajemen penunjang. Manajemen itu harus bisa mendukung secara penuh dalam implementasi SIM dengan menyediakan sumber daya dan memberi arahan yang jelas. Kalau misalnya nggak bisa diberikan arahan yang jelas atau nggak didukung, maka sistem ini bisa gagal karena kurangnya komitmen dari anggotanya atau tim yang melakukan pekerjaan tersebut. Next. Lalu ada faktor yang berikutnya itu adalah keterlibatan pengguna. Pengguna sistem yaitu karyawan harus aktif terlibat dalam proses implementasi. Nah, kenapa? Karena mereka lah yang akan jadi penggunanya ke depannya. Jadi mereka pasti dan sudah wajib untuk bisa ikut dalam partisipasi yang dalam hal ini. Karena jika mereka tidak dilibatkan, ada kemungkinan besar nih mereka akan mengalami perubahan karena sistem yang digunakan itu mungkin tidak sesuai atau tidak cocok dengan mereka, sehingga nantinya malah jadi tidak bisa digunakan secara optimal. Lalu ada yang berikutnya yaitu keselarasan dengan kebijakan organisasi. Sistem itu harus sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mudah diadaptasi dengan penggunaan. Karena harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kedepannya atau visi-visi dari organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai. Nah, analisis kebutuhan yang matang sebelum implementasi sangat penting agar sistemnya nanti bisa memberikan manfaat secara maksimal. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah manajemen perubahan yang efektif. Implementasi SIM seringkali mengambil sentetik dari karyawan karena mengubah cara kerja. Karena itu komunikasi yang baik dan latihan yang memadai bisa membantu karyawan beradaptasi cepat. Jadi manajemen perubahan itu harus dilakukan supaya nanti sekiranya implementasi itu bisa berhasil. Lalu kita akan menuju ke faktor yang kedua yaitu faktor teknologi. Yang pertama itu adalah infrastruktur teknologi yang ada. SIM ini itu membutuhkan infrastruktur yang kuat, termasuk server, jaringan, dan sistem keamanan data. Kalau misalnya infrastrukturnya itu tidak sesuai atau tidak mampu, sistemnya bisa sering crash lah atau gangguan apa dan sebagainya. Next. Lalu yang berikutnya yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat. Nah, jadi dalam mengimplementasikan SIM itu harus dilihat juga dalam pemilihan perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan juga baik juga dari sisi lain, misalnya entah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari berdasarkan pengetahuan karyawannya atau juga bisa ditingkatkan dengan pelatihan atau mungkin juga harus disesuaikan dengan beberapa hal pertimbangannya, misalnya kondisi lingkungan, keuangan dan sebagainya. Lalu sistem yang tidak kompetitif itu bisa menggunakan kesulitan dalam operasional dan pendidikan atau penggantiannya nanti di masa depan. Itu pemilihan perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya itu harus diperhatikan. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulannya.
pada dasarnya implementasi SIM bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dalam beradaptasi. Dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, kesiapan infrastruktur dan strategi manajemen perubahan yang adalah kunci suksesnya implementasi SIM. Organisasi harus melakukan perencanaan yang matang dan menerapkan strategi yang sesuai agar SIM bisa benar-benar memberikan manfaat yang optimal. Next. Arigatou gozaimasu, and terima kasih banyak. Thank you so much to all of you.